Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Sebuah puskesmas di Kabupaten Garut jebol diterjang tembok penahan tanah longsor. Belasan pekerja seks komersial terjaring razia di sejumlah warung remang-remang di kawasan Cilangrang, Bandung Barat. Seorang ibu rumah tangga di Sumedang ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya. Seorang pelaku begal payudara ditangkap warga usai melecehkan seorang wanita di Jalan Lodaya, Kota Bogor. Setelah ditangkap, petugas menggiring tersangka berkeliling sebagai kampanye perlawanan kejahatan terhadap perempuan. Warga menangkap seorang pelaku begal payudara. Korbannya adalah seorang karyawati kafe di Jalan Lodaya, Kota Bogor, Senin malam. Penangkapan pelaku pelecehan seksual ini terekam dalam video amatir warga. Pelaku begal payudara bernama Pius Satrio Pradipto bahkan nyaris diamuk korban lantaran sempat mengelak telah melakukan pelecehan. Saat itu korban tengah melintas saat pulang kerja menuju tempat kos. Usai berpapasan dengan pelaku, korban justru dipepet hingga diremas bagian dadanya. Usai diserahkan kepada polisi, pria berprofesi sebagai teknisi di sebuah rumah sakit mengaku kilaf salah sasaran. Ia mengaku tengah berjanji dengan seorang PSK online di area lokasi. Setelah ditangkap pada Selasa siang, petugas sengaja mengirim pelaku keliling stasiun Bogor. Tujuannya untuk mengkampanyekan perlawanan kejahatan seksual terhadap kaum perempuan. Pada saat jalan, ada satu orang pengendara motor. Nah, karena jalannya sempit, dua wanita ini memberikan jalan. Tetapi ada seorang laki-laki yang memegang payudaranya dari salah satu wanita tersebut. Kemudian di saat waktu yang sama, itu ada saksi-saksi lain yang melihat. Sehingga pelaku tertangkap, kemudian diserahkan kepada kami. Baru kali ini. Bohong. Apa motivasi? Alasannya apa? Kenapa? Adalah terpengaruh alkohol nggak? Mabok nggak? Nggak. Mabok nggak? Mabok nggak, Bang? Kamu punya Sadar. anak istri nggak? Tadi gimana tadi caranya tadi semalam? Dari tangan tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa alat kontrasepsi dan telepon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun penjara. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Belasan pekerja seks komersial terjaring razia di sejumlah warung remang-remang di kawasan Cilangrang, Bandung Barat pada Selasa malam. Dan sempat terjadi keributan saat pemilik warung remang-remang adu mulut karena tak terima dirazia oleh petugas. Belasan pekerja seks komersial terjaring razia di sejumlah warung remang-remang di kawasan Cilarang, Bandung Barat pada Selasa malam. Sempat terjadi keributan saat pemilik warung remang adu mulut karena tak terima dirazia petugas. Pak, ya, demi Allah saya udah tidur dari jam berapa tadi buka Bapak? Hah? Bapak buka jam berapa tadi? Jam 7, Pak. Saya kan ibu Bapak masuk warung saya. Pemilik warung di Cilarang ini tak terima tempat usahanya dirazia petugas. Bahkan seorang pemilik warung sempat naik pitam, nyaris adu jotos dengan petugas, namun segera dilerai. Petugas gabungan Satpol PP, unsur TNI dan polisi mendatangi warung ini karena kerap diduga menjadi tempat transaksi seks dengan para pekerja seks komersial atau PSK. Di lokasi ini juga disinyalir telah dijadikan tempat untuk pesta minuman keras atau miras. Tetapi kedatangan petugas sepertinya sudah tercium karena para pelanggan PSK dan puluhan PSK segera kabur ke dalam perumahan dan perkebunan. Petugas harus berlari mengejar para pelaku. Ini bisa-bisa ke atas. Iya. Pasti larinya pada ke sini gitu. Setelah upaya pengejaran, 12 PSK akhirnya terjaring dan kemudian dibawa ke markas Satpol PP. Karena ini baru rata-rata masih baru-baru semua yang kita tangkap, jumlahnya 12 orang. Kita kasihkan pembinaan dan kita masukkan dalam data kita, database Satpol KPB. Apabila nanti yang kedua ternyata yang bersangkutan masih tetap
melaksanakan ini lagi, penertiban ini ternyata ketangkap lagi, ya kita akan kirim ke Palimanan. Para PSK yang terjaring akan menjalani sidang tindak pidana ringan karena melanggar Perda tentang ketertiban. Razia cipta kondisi akan terus dilakukan jelang Natal dan Tahun Baru untuk menciptakan kenyamanan masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya di Desa Cinangsi, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Korban bernama Yuyu Yulianingsih, berusia 29 tahun, sempat dilaporkan hilang sejak Minggu siang. Terakhir, korban yang memiliki 2 anak pamit pada suaminya untuk membeli susu dan obat. Pencarian sempat dilakukan warga hingga ke kawasan hutan. Korban baru ditemukan oleh suaminya saat akan berwudu pada Selasa sore. Petugas gabungan dari unsur BPBD, Polri, TNI, serta Satpol PP dan PMI cukup kesulitan melakukan evakuasi karena tempat yang sempit. Jasad korban baru berhasil dievakuasi dari sumur sedalam 12 meter sekitar setengah jam kemudian. Berapa hari itu Pak hilang Pak? Berapa hari? 2 hari. Sekarang hari ketiga. Hilangnya dari hari Minggu. Minggunya minggu siang, Minggu jam 11 lewat. Ditemukan ba'da lohor lah. Karena yang menemukan suaminya sendiri pas mau wudu. Pihak BPBD mengatakan kondisi jasad korban sudah mengeluarkan bau tak sedap. Polisi kini menyatakan korban meninggal dunia murni akibat kecelakaan. korban sendiri sudah berbau apa enggak Pak? Sudah jelas. Kami juga mendekati korban barusan sangat bau sekali ya kalau itu. Berarti kemungkinan sempat tenggelam ke dasar ya? Iya, sudah. Karena sudah tenggelam ke dasar, kemudian mereka dia membengkak, kemudian muncul ke atas. Ini kecelakaan. Karena memang riwayat sebelumnya korban pernah merasa mungkin sakit jantung, sudah dilakukan pengobatan baik secara medis maupun non medis, dan korban sempat depresi ya, ada keluhan-keluhan yang mungkin di dalam keluarga sudah disampaikan terhadap. Jasad korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Ridwan Pamungkas melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sambut Natal dan Tahun Baru, YPP Indosiar SCTV kembali memberikan bantuan ratusan paket sembako kepada pengurus gereja Paroki Teresa dan kepada para jemaatnya di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Para jemaat dan pastor paroki menyambut gembira penyaluran bantuan YPP berbagi kasih Natal tersebut. Para jemaat antusias menerima bantuan paket sembako dan sejumlah kebutuhan lainnya untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. YPP Indosiar SCTV menyalurkan 200 paket sembako untuk pengurus dan jemaat gereja Ibu Teresa di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pastor paroki gereja Ibu Teresa pun menyambut gembira bantuan YPP Indosiar SCTV ini sebagai bentuk kepedulian berbagi kasih bagi mereka yang membutuhkan. Saya mengucapkan terima kasih sebagai pastor paroki Cikarang gereja Ibu Teresa atas bantuan dan kepedulian Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dalam program acara berbagi kasih dan sukacita Natal 2021. Semoga dengan rahmat dan kasih Tuhan yang diberikan kepada kami sungguh membantu seluruh umat di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa. YPP juga menyusuri rumah warga untuk memberikan bantuan pemirsa Indosiar SCTV ini kepada sejumlah jemaat di perumahan Sukadami, Cikarang Selatan. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kita ke informasi wisata. Bagi Anda yang rindu menikmati suasana alam, mungkin Anda harus berkunjung ke kawasan pegunungan Ranca Upas di Kabupaten Bandung Barat. Anda bisa berkemah bersama keluarga tanpa perlu repot membawa tenda. Kawasan wisata Ranca Upas di Ciwidey, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini berada pada ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut. Indahnya panorama matahari terbit berselimut kabut jadi sensasi tersendiri. Apalagi dilengkapi dengan hangatnya secangkir bandrek. Di lahan seluas 100 hektar ini juga tersedia arena camping atau berkemah lengkap dengan api unggun. Tak perlu repot bawa tenda karena tersedia penyewaannya.
Fasilitas kamar mandi hingga pemandian air panas pun sudah tersedia. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa membawa anak-anaknya main ke penangkaran rusa. Bagus, jadi kayak toilet sudah tersedia di beberapa tempat, sama kebetulan dekat sini juga ada mandi air hangat. Bagus sih, fasilitasnya unik gitu loh, bangunannya tuh unik. Udah gitu gimana ya, anak-anak juga happy, jadinya tuh aktif, seru gitu loh. Selama masa PPKM, kapasitas pengunjung dibatasi 50% dengan protokol kesehatan ketat. Wisatawan yang mau ke Rancau Pas paling tidak harus bisa menunjukkan bukti vaksinasi tahap pertama, dan jangan lupa juga untuk tetap taat kepada prokes kesehatan. Untuk menyewa tenda, pengunjung cukup membayar Rp11.000 hingga Rp20.000. Di sini juga tersedia penginapan eksklusif yang dibanderol Rp700.000 per malam. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.